Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita praktek pemasangan mulsa di bedengan untuk penanaman gambas. Alhamdulillah. Tapi sebelum ditutupi mulsa itu ditaburin pakai pupuk dolomit dulu. Setelah itu baru dipasangi mulsa bersama-sama. Dan nanti ada yang ngelobangin mulsa pakai alat ini, pakai alat pipa paralon tapi yang sudah dikasih gigi-gigi kayak gergaji begini biar bisa bolong. Biasanya kalau saya waktu di Jawa nggak pakai kayak gini, pakai api. Di sini nggak ada alatnya, jadi udah inisiatif sendiri ini sudah. Jadi sekarang dilanjutkan untuk pemasangan dolomit dulu, baru masang mulsa. Itu ditabur di atas bedengan, diambil dulu fotonya. Di atasnya aja, kamu nggak jatuh nanti di video. Oh langsung dua sebenarnya tadi. Ini tidak tadi, satu aja. Udah tarik lagi, caranya masang sekarang. Itu kawat taruh ini. Kawat. Jangan ditarik dulu. Woi. Tolong. Pada dekat juga, Pak. Bantu Abang, Beb. Batu kepedri, bain di 6 tangan masuk situ. Ada aku ikutan juga 8 tangan. kot. Itu nah. Bukan kayak gini, Febri. Tebal-tebal ini, Bang. Langsung ini. Ditarik. Ditarik. Bagus. Nggak bisa. Bisa. Itu bentuk panjang. Hitam tuh untuk nutupin rumput supaya rumputnya nggak tumbuh, makanya hitam dalam. Ini buat nangkap ini. Ini Pak Desi, Pak. Enggak. Iya ini sini. Hitam tuh apa? Sini. Angka matahari. Untuk gelapin tanahnya biar nggak kena matahari, biar nggak tumbuh rumput. Emang kalau tumbuh rumput bisa tumbuh matahari ya? Bisa tumbuh. Bisa. Kalau ada matahari. Ini kalau Matahari ya. Ngeri ya, Bang, di sana nama tadi ya. tapi di situ dulu yang dipasang sebenarnya ini. Kapan dia saya pasang? Bang, gelap mau? Dek. Adanya itu Kau buatkah isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Gimana perasaan hatiku? Nggak, itu yang sendal Pak D tuh. Sekali, Bang, cocok itu, Bang. Cocok musanya, Bang. Itu dekat kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah sore ini kita agenda bersama anak-anak kita untuk melakukan praktek pemasangan mulsa. Di minggu yang lalu kita merapikan bedengan atau membetulkan bedengan untuk kita tinggikan, kemudian kita sebarkan pupuk dasar dan dilanjutkan untuk penaburan dolomit yang warna putih tadi sudah ditabur,
atau disebarkan oleh Ananda Sultan dan santri-santri yang lain. Kemudian ada yang praktek untuk memasangkan mulsa dan kemudian agar tidak tersingkap atau tidak terbuka, maka dikunci menggunakan kawat. Nah, seperti ini. Kita kawat, ambilkan kawat. Itu yang besar. Nah, kita beli kawat. Nah, seperti ini. Ini kawat. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Jadi kemarin kita potong dan kita tugaskan santri untuk praktek memotong kawat. Ada 10-20 biji. Tapi ini terlalu pendek, yang seharusnya agar lebih kuat mengunci daripada mulsa agar tidak terkena singkap oleh angin, seharusnya agak panjang. Nah, cuma ini pendek, tapi pun tidak apa-apa. Yang penting untuk menguncinya ini agak rapat supaya terkunci kuat. Adapun sore ini anak-anak kita didampingi oleh SDM kita, Bapak Kamil. Kemudian ketika sudah dipasang mulsanya, baru kita lobangin menggunakan alat tradisional, karena kita minim alat untuk melobangi mulsa yang sudah terpasang. Kita menggunakan paralon, kemudian kita tajamkan seperti geraji. Ya, kita tajamkan. Mohon maaf, kayaknya banyak semut ya di sini. Coba Maulana, ini paralon bekas ya. Kita tajamkan. Nah, seperti ini. Tajam seperti ini agar untuk kita memudahkan ketika kita melobangi mulsa yang sudah terpasang. Pak Kamil. Untuk area ini di 2 minggu yang lalu kita mencoba, SDM kita mencoba untuk menanam jagung, ya, tanam jagung, tetapi tidak begitu maksimal pertumbuhannya karena tanahnya becek, tanahnya lembab sehingga tidak maksimal tumbuhnya. Sehingga diperlukanlah dengan cara untuk dibuatkan bedengan atau dinaikkan tanahnya seperti yang kita lihat ini. Kemudian kita rencanakan ulang bersama SDM, kita musyawarah, baru kita sepakat bahwa lahan ini kita gunakan untuk penanaman sayur gantung. Jenis tanaman yang akan kita tanam di sini adalah jenis tanaman gambas. Untuk proses sore ini anak-anak kita dibimbing langsung oleh SDM kita, Bapak Kamil, untuk pemasangan pupuk dasarnya, kemudian dolomit, dan kemudian kita pasangkan mulsa dan kita kunci dengan menggunakan kawat ya yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita akan persiapkan untuk pemasangan cacak. Ya, mungkin minggu depan kita sudah akan mulai menanam. Insya Allah agenda kita besok itu SDM Bapak Kamil, Ustaz Abdul Rasid, Ijal, kemudian Bapak Safira dan kawan-kawan itu akan bergerak untuk mengumpulkan cacak di pinggir-pinggir lahan kita. Kemudian kita fungsikan kayu-kayu ini untuk kita gunakan alat bantu untuk menggantung sayur.
atau dalam bahasa mudahnya kita gunakan untuk pembuatan cacak karena kita merencanakan untuk penanaman sayur gantung, jenis sayur gantung, maka dibutuhkanlah yang namanya cacak atau kayu. Sehingga besok kita akan bergerak untuk mempersiapkan kayu, baru kita akan memasangkan cacak dan baru kita akan melanjutkan pemasangan benih atau penanaman bibit gambasnya. Mungkin hanya ini informasi seputar kegiatan kami bersama anak-anak Pondok Pesantren Agro, praktek seputar memberikan pupuk dasar, dolomit, kemudian membungkus atau menutup bedengan dengan mulsa yang langsung didampingi dan dijelaskan oleh pendampingnya, yaitu Bapak Kamil yang merupakan SDM DB Desa Berdaya. Untuk para sahabat-sahabat FB, kami mengajak untuk para sahabat FB, untuk para hartawan dermawan dimanapun berada, yang senang mendengarkan, melihat informasi-informasi seputar kegiatan berkebun atau bercocok tanam. Kami yang ada di DB ini, Desa Berdaya, memiliki lahan seluas 10 hektar. Kita produktifkan agar di lahan 10 hektar ini tentunya ada sektor pertanian, perkebunan sebagaimana yang sudah kita lihat di samping kita itu adalah sektor perkebunan atau apa namanya? Duren ya, kebun duren. Nah, sebelah kita sebagian ini adalah tanaman-tanaman gantung. Sebelah sini pari, sebelah kanan kami ini proses untuk lahan gambas. Di samping belakang sana adalah cabai kecil, cabai rawit dengan cabai besar atau cabai besar ya. Ada lahan yang sebelah sana itu masih belum kita lakukan untuk penanaman karena membutuhkan tahapan-tahapan, diantaranya tahapan pemotongan rumput, kemudian kita naikkan tanahnya karena sama dengan ini, tanahnya sangat becek, tanahnya sangat lembab sehingga tidak maksimal jika kita lakukan penanaman, sehingga kita perlukan untuk pembersihan, kemudian penyemprotan dan pembuatan bedengan sehingga kita bisa fungsikan, bisa kita produktifkan lahan ini untuk kita jadikan sektor pertanian. Mungkin bisa sektor cabai atau pertanian cabai ataupun sayur gantung. Mungkin hanya ini informasi dari kami untuk para sahabat yang ingin berpartisipasi, ingin melakukan ingin membantu kegiatan-kegiatan anak-anak kita untuk memajukan Desa Berdaya, yang dimana Desa Berdaya ini penghasilannya juga untuk pendidikan di Pondok Pesantren Agro, untuk kemudahan dakwah para anak-anak kita, dakwah di sektor dakwahnya, masyarakat, sosial dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga kami mengajak untuk para sahabat setidak-tidaknya menyisihkan waktu untuk mendoakan kami, mendoakan para SDM kita, warga kita yang ada di Desa Berdaya, mendoakan para dewan guru yang kami ajak untuk bergabung di Pondok Pesantren Agro untuk mengajari anak-anak baik di les bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, kemudian komputernya. Tadi pagi anak-anak sudah dilatih untuk praktek buat word ya. Nah, kemudian sore ini langsung anak-anak juga praktek dunia keagroan, ya, khususnya di sektor pertanian. Nah, untuk para sahabat, agar adanya pendidikan ini cepat berkembang, cepat maju, dan tentunya tidak ada kendala di setiap aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan baik di pondok pesantrennya, sosial, dakwah, ataupun di berbagai macam unit yang ada di lahan 10 hektar ini. Tentunya kami mengajak jika ingin menyisihkan harta untuk
berdonasi, berinfak, bersedekah untuk kemajuan. Kami selalu membuka pintu untuk para sahabat-sahabat yang ingin bergabung untuk memajukan Desa Berdaya demi kemaslahatan, demi kemajuan Pondok Pesantren Agro yang kita cintai. Untuk para sahabat, sisihkan doa untuk kami, semoga kami istiqomah dan selalu sehat walafiat. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.